Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Jani. Saya dari Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik oleh dosen pengampu Bu Eka Novitasari. Oke, jadi kali ini masalah yang akan diangkat di sini ialah soal masalah pendidikan. Ya, jadi teman-teman, kalau gue ngomong sistem pendidikan atau masalah pendidikan itu udah jadi rahasia umum banget ya, karena banyak pemikiran banyak orang itu kalau sistem pendidikan dan masalah pendidikan itu banyak banget kurangnya. Dan banyak tokoh umum yang kayak Deddy Corbuzier, Nadine Makarim, sampai Elon Musk mengkritik soal pendidikan. Oke, di video kali ini gue bakal ngejelasin perspektif masalah pendidikan di saat ini dan apa sih yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan perspektif ini dan apa aja sih masalah dari pendidikan. Nah, apa aja sih masalah pendidikan? Kata Neil deGrasse Tyson dibilang bahwa sekolah itu mereward nilai atau IPK, tapi sayangnya kehidupan itu tidak mereward nilai atau IPK. Oke, sebenarnya tujuan pendidikan itu apa sih? Kalau dalam diri gue, tujuan pendidikan itu menyiapkan manusia untuk menjalani hidupnya dan pendidikan juga bisa membantu manusia untuk memiliki skill dalam kehidupannya. Nah, terus masalah apa lagi sih dan apa aja sih yang ada di pendidikan? Kayak tawuran, biaya sekolah, peredaran narkoba di sekolah, atau bullying, atau yang lain-lain? Ya, itu semua permasalahan yang ada di pendidikan. Dan di sini gue baca kata seorang Sir Ken Robinson, dia bilang sekolah itu membutuhkan kreativitas muridnya. Kenapa? Ya karena tuh murid kalau di sekolah tuh kadang disuruh untuk terus-menerus melakukan hal yang sama gitu loh. Kayak misalkan hari ini gambar, besoknya gambar lagi. Nah, masalah pendidikan selanjutnya, hal yang diajarin di sekolah itu nggak relevan dengan hal yang dibutuhkan. Kayak dalam kehidupan itu kita tuh butuh apa aja sih? Kayak gini, kehidupan kita tuh butuh ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan gimana berinteraksi dengan intelektual, dan bagaimana caranya kita bisa ngatur duit, leadership, gitu loh. Nah, kita tuh butuh yang namanya leadership, pemimpin di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya sifat itu, hidup kita tuh jadi kayak nggak punya stabilitas gitu dalam hidup kita. Jadi kita ikut-ikut dengan kehidupan orang lain. Kita nggak punya batasan dan kita nggak punya kayak pertahanan diri gitu kalau kita nggak punya kepemimpinan dalam hidup kita. Nah, yang tadi gue bilang, masalah pendidikan itu ada yang kayak cabut sekolah gitu loh. Cabut sekolah itu kayak dia putus sekolah di tengah-tengah. Kayak biasanya tuh dari SMP ke SMA ya. Wilayah Depok tuh karena masih bayar, kekurangannya biaya. Sebenarnya tuh di negara kita, dana paling besar tuh sebenarnya tuh dana pendidikan. Dan setahu gue juga nih ya, dana pendidikan itu paling besar di APBN. Tapi dananya juga sangat besar yang gak pernah nyampe ke murid atau ke sekolah. Contohnya kontroversi dana BOS. Banyak yang bilang bahwa lahan pendidikan adalah salah satu lahan basah untuk adanya korupsi. Nah kan tadi udah gue jelasin kan, ada banyak banget masalah pendidikan Indonesia kayak yang tadi gue jelasin kayak tawuran, kayak putus sekolah karena masalah biaya, terus yang namanya bullying dan narkoba di peredaran di lewat sekolah. Nah, terus apa sih yang bisa kita lakuin dan apa sih yang harus bisa kita lakuin supaya pendidikan ini kedepannya lebih nice lah gitu. Yang pertama menurut gue optimis. Kita harus tetap optimis. Kenapa gue bilang harus tetap optimis? Kita tuh bakal percaya kok bahwa nanti kayak zamannya kita atau generasi kita tuh demi sedikit bakal memperbaiki masalah pendidikan kayak gini.
Oke, lanjut terus yang kedua. Coba pelajari hal penting dalam hidup yang gak dipelajari di sekolah. Karena yang gue rasain di sekolah itu gak semuanya diajarin di sekolah. Kayak sebagai seorang guru, lebih explore lagi gimana cara mengajari murid dengan baik dan mengetahui apa aja sih yang dibutuhin di dalam pendidikan sekolah itu kayak gimana. Nah, oke. Gue tuh perlu yang namanya cari tempat lain, belajar yang di luar sekolah tuh kita perlu banget. Kayak cari cara belajar hal yang baru. Yang penting itu belajar hal-hal yang terlewatin di sekolah. Kita tuh nggak boleh belajar yang negatif-negatif tuh jangan, karena hidup kita tuh bakal berlanjut gitu loh, nggak stuck di situ-situ aja. Untuk selanjutnya, ini bersangkut paut dengan masalah tawuran, narkoba. Kita itu dalam hidup harus bisa mencari teman yang bisa membawa kalian tuh ke dalam situasi yang benar. Maksud gue gini, lu boleh main sama siapa aja, itu boleh main sama siapa aja, kayak bergaul dengan siapa aja, tapi lu tuh harus bisa ngeliat ini si temen ini membawa pengaruh buruk gak nih dalam kehidupan gue. Kalau kalau misalkan dia membawa pengaruh buruk, ya udah cut off. Ya nggak bisa, karena kehidupan gue ini ya buat diri lo, bukan buat diri orang lain. Kita juga tuh harus punya kemampuan untuk mencari hal-hal yang baru, tapi dengan syarat hal-hal barunya itu hal-hal baru yang positif, teman-teman. Yang selanjutnya ada prioritas waktu untuk hal yang penting. Apa sih prioritas hidup di kalian sekarang? Gue pengen tanya itu aja. Dan tahu tujuan lu tuh kemana hidup ini gitu loh. Kayak pertanyaan itu sebenarnya banyak yang belum bisa ngejawab, karena sebenarnya tuh lu sekolah buat apa sih? Kayak lu kampus buat apa sih? Nah, kebanyakan orang itu nggak bisa ngejawab pertanyaan ini. Karena kata Elon Musk bilang, orang tuh mau belajar apa di sekolah, orang tuh mau belajar apa di kuliah, tapi kebanyakan orang-orang itu nggak tahu kenapa sih gue sekolah, kenapa sih gue harus kuliah, kenapa sih gue harus nyari ilmu. Itu kata Elon Musk. Jadi kita semua tuh harus tahu apa alasan kita sekolah, apa alasan kita belajar gitu loh. Yang terakhir, lu tuh harus baik sama orang. Kayak sebarin ilmu yang lu punya, yang lu dapat. Karena untuk masalah pendidikan ini, kita tuh perlu yang namanya orang yang mempunyai ilmu lebih, mempunyai ilmu yang kayak luas banget gitu loh teman-teman. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang dibagi ke orang lain. Kayak gitu teman-teman. Sekian video yang saya buat. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.